Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para jamaah TV dakwah Al-Serui, para muhsinin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji, puja kita sanjungkan hanya kepada Allah Sang Khalik, pencipta kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon pertolongan. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama berbahagia, yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu pasti merasakan betapa kita memiliki kesibukan di zaman yang modern ini, sehingga kami perlu mengangkat pembahasan yang berkaitan dengan sibuknya kita dalam mengurusi kehidupan kita di dunia modern ini. Ya, tentunya dengan tema menjaga hubungan dengan Allah meskipun kita masih dalam koridor melakukan hal-hal yang membuat kita sibuk terhadap dunia. Para pemirsa kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pekerjaan, kemudian keluarga, dan berbagai tanggung jawab seringkali membuat kita merasa terjepit oleh waktu dan keadaan tersebut. Namun dalam kesibukan itu, kita tidak boleh sama sekali, sekali lagi, kita tidak boleh sama sekali melupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan, jangan sampai kita lupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hubungan yang kuat dengan Allah perlu kita pahami dengan seksama. Hubungan yang kuat dengan Allah ini adalah justru bisa menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala problematika aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tarkubuna la fil fulki walakin idza safirtum fil fulki wasatarkubuna idza fasabtum ayyang kanatin nafsu bima takfurun. Allah memberikan ketegasan, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang suka dan selalu senantiasa berbuat baik. Ayat ini memberikan makna kepada kita bahwasanya Allah itu berjanji, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Berjanji dalam hal apa? Allah akan memudahkan jalan bagi orang-orang yang berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk menjaga hubungan dengannya meskipun dalam kondisi keadaan mereka sibuk. Kemudian pada Quran surat Al-Muzammil ayat ke-20, Allah memberikan ketegasan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah
Al-Quran dengan tartil. Artinya dalam kondisi waktu yang begitu sibuk, kita masih diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai atau memiliki waktu khusus bagi diri kita untuk membaca Al-Quran dengan khusyuk. Karena membaca Al-Quran dengan khusyuk adalah merupakan bagian dari menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya, karena kalau kita mau jujur, ya, begitu banyak pekerjaan-pekerjaan dunia yang kita kerjakan, berangkat dari pagi, kemudian sampai malam, pulang ke rumah hanya sekedar istirahat. Setelah itu, pagi lagi kita berangkat bekerja, setiap hari dari Senin sampai Jumat dengan kondisi dan keadaan yang sama. Nah, kalau kita tidak memiliki manajemen waktu yang kita selipkan sedikit untuk membaca Al-Quran, maka tentu ini akan memberikan kesenjangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dijelaskan kepada kita barusan bahwa kalau kita khusyuk membaca Al-Quran, menyiapkan waktu untuk terus, ya, dari Senin sampai Jumat itu, bahkan Sabtu Minggu, ada waktu-waktu tertentu yang kita selipkan untuk membaca Al-Quran dengan khusyuk, maka ini adalah merupakan bagian dari menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa'al 'abdu yadayhi ila Allah, qala Allahu ya ibadi idza rafa'tumu ila samai aydikum ajibukum. Apa artinya? Apabila seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengangkat tangan lantas mungkin dia membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu berfirman terhadap apa yang dia lakukan dengan kalimat, wahai hambaku, ketika kamu mengangkat tanganmu ke langit, aku akan menjawab apa yang kamu butuhkan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala siap mendengar doa kita. Ya, apapun kebutuhan kita, kita selalu senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, ketika kita berdoa kepada Allah. Bahkan kita ketika dalam keadaan sibuk, ya, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menandakan, ya, sebuah kekuatan yang memberikan kegembiraan kepada kita, karena kondisi demikian itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang berikutnya disampaikan kepada kita an Aisyah qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arrukum lailan yaghfiru lakum. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekatlah diri kalian kepada Allah di waktu malam, dan kondisi demikian itu dapat menghapus dosa-dosa kalian. Artinya kita juga diperintahkan meskipun dalam kondisi sibuk, ya, mungkin barangkali sebagian besar dari kita pergi pagi pulang malam kemudian tidur, itu lupa bangun di tengah malam, ya, lupa bangun di tengah malam karena kesibukan kita, untuk meluangkan waktu kita beribadah kepada Allah di sepertiga malam. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi demikian itu adalah merupakan sebuah amalan yang memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita berkaca kembali, ternyata kesibukan dunia yang begitu padat, ya, yang kita anggap sebagai kemoderan dunia ini, aktivitas kita yang sangat luar biasa menyebabkan ketenggangan kita yang kita jalani, ya, menyebabkan kita jauh dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita telah pahami dengan seksama bahwa kesibukan dunia yang kita lakukan ini menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu semakin jauh. Ini tidak bisa kita pungkiri karena memang kondisinya demikian. Lalu kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah,
keuntungan dan faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas, yang pertama, tentu kita akan mendapatkan ketenangan hati ketika dalam kondisi kita disibukkan dengan dunia, tetapi kita membangun jembatan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjaga hubungan kita dengan Allah, maka hati kita tentu akan merasa tenang, lantas damai, dan kemudian dalam keadaan membuat kita selalu senantiasa happy dan bahagia. Lalu keuntungan yang berikutnya adalah kita tetap mempunyai kekuatan spiritual. Artinya, meskipun kondisi kita disibukkan dengan keadaan dunia yang begitu padat, kita tetap memperkuat kadar iman kita. Kita tetap memperkuat spiritualitas, ya, keimanan kita yang kita bangun untuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh kita abaikan. Kemudian yang berikutnya, dengan kondisi demikian, maka peningkatan kualitas ibadah kita itu akan terjaga. Ya, kalau kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah, kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita konsisten dalam beribadah, maka muflihun, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas berikutnya adalah kondisi demikian mengakibatkan kita mampu mengatur keseimbangan kehidupan kita. Artinya kita tidak hanya sekedar disibukkan dengan pekerjaan duniawi saja, tapi kita mampu mengaplikasi ungkapan yang menyampaikan kepada kita, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, tetapi jangan lupa beramal untuk akhiratmu seakan esok engkau mengalami kematian. Maka ini mampu kita melakukannya dengan konsep keseimbangan kehidupan yang kita jalani di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah demikian kondisinya, maka yakin dan percaya 100% hasil kerja kita akan jauh lebih baik dari kita hanya monoton pekerjaan dunia, tetapi kita tidak membawa diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka harus selalu senantiasa meminta petunjuk, kemudian meminta bantuan kepada Allah, ya, dengan cara ya kita memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi demikian juga mendatangkan keberuntungan yang besar pada diri kita. Apa keuntungannya? Ya, dapat mengurangi stres yang dialami setiap manusia dengan kondisi kesibukan yang mereka alami dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, ya. Sebab kalau kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah melalui ibadah yang kita jaga, melalui baca Quran yang kita terus istiqomahkan, melalui sedekah yang kita tidak pernah lupakan, maka ini dapat mengurangi tingkat stres dan kekhawatiran yang ada pada diri kita. Kemudian kita pun mendapatkan support yang kuat, ya, dukungan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah memudahkan kita dari segala kesulitan yang kita alami dalam dunia kerja kita. Artinya Allah akan memberikan dukungan dan petunjuk kepada kita yang selalu senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam pekerjaan kita. Kemudian kondisi demikian membuat kita sadar bahwa kita memang harus selalu senantiasa mengedepankan rasa syukur kita yang jauh lebih tinggi kepada Allah terhadap begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan beribadah kepada Allah, menjaga ibadah kita, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lebih mampu merasakan dan mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Dan kalau sudah demikian adanya, maka kehidupan kita di antara keluarga kita, artinya kedekatan kita dengan keluarga ini menjadi sebuah keseimbangan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian ini adalah merupakan sebuah
keinginan yang dicita-citakan oleh setiap dari kita dalam membentuk keluarga kita yang sakinah, mawadah, warahmah. Maka jangan lupa jaga kedekatan kita dengan Allah dari kesibukan yang kita lakukan dalam pekerjaan kita di dalam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah kita berusaha untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan yang kita lakukan. Cara mendapatkan ridha dari Allah terhadap pekerjaan yang kita lakukan adalah menjaga sekali lagi hubungan kita dengan Allah. Itu merupakan kunci untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita terus berusaha untuk selalu senantiasa menjaga diri kita ya, agar bisa memperkuat hubungan kita dengan Allah meskipun kita dalam kondisi kesibukan yang kita alami saat sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dalam menjalankan ibadah dan selalu menumbuhkan rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah meskipun kita disibukkan dengan keadaan dunia yang kita tentu sama-sama paham bahwa kesibukan dunia itu bisa membuat kita lalai dalam membangun kedekatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.